Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kembali berjumpa dengan saya bersama dengan kami dalam kajian ilmu faraid khusus playlist ilmu mawaris dari channel YouTube MZT Malang Raya. Pada pertemuan kali ini kita kembali membahas pertanyaan yang masuk kepada admin kami, yang disampaikan kepada admin kami kembali berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di daerahnya orang tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, seperti umumnya masyarakat, ketika orang tua memiliki banyak tanah ataupun orang tua memiliki harta yang agak berlebih, tanahnya berjumlah banyak ataupun dia memiliki omset yang banyak, maka ketika hidupnya orang tua ini sudah berpesan kepada anak-anaknya. Dan dalam kasus ini, permasalahan kali ini, seorang ibu saat itu dia hidup yang mana hartanya, tanahnya itu agak luas. Dia mengatakan kepada anak-anaknya yang 5, dia memiliki 5 orang anak. 5 orang anak ini kita anggap saja 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kita anggap saja seperti ini, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian si ibu ini mengatakan, tanah yang kita miliki, tanah yang saya miliki, yang seluas misalnya 100 hektar tersebut, 100 hektar ataupun 10 hektar misalnya, ketika saya meninggal, ucapannya seperti ini, ketika saya meninggal maka itu kalian bagi rata. Maka ketika orang tuanya, si ibu ini mengatakan seperti ini, maka yang terjadi adalah wasiat. Dan hukum wasiat yang diberikan kepada ahli waris, anak-anak yang 5 ini adalah mereka adalah ahli waris dari ibu yang meninggal ini, maka wasiatnya tidak bisa diaplikasikan atau tidak bisa dilakukan. Karena sesuai dengan hadis, kaidah fikih, la wasiyata li waris, tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Nah, setelah itu maka bagaimana kelanjutan pesan orang tua yang sudah dipesankan kepada anak-anaknya ini? Nah, kita akan bahas di sini. Maka wasiat itu tidak bisa dilaksanakan, tetapi harta yang ditinggalkan oleh si mayit ini, si ibu ini, tetap harus dibagi sesuai dengan warisan dan pembagian secara mewaris. Adapun sebelum kita masuk dalam pembagian warisan, wasiat ini, apabila ucapan dari seorang ibu ini tidak mengutarakan setelah saya mati, jikalau saat ibu itu hidup, saat dulu ketika ibunya hidup, beliau mengatakan harta ataupun tanah 10 hektar ini yang saya miliki, bagiannya saya bagi rata untuk 5 orang anak saya. 20% untuk anak pertama, 20% untuk anak kedua, dan seterusnya dibagi rata 20%. Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Dan saat itu diberikan kepada anak-anaknya, maka statusnya tidak menjadi wasiat, namun statusnya menjadi hibah ataupun pemberian. Maka tidak perlu dibagi lagi setelah beliaunya sudah meninggal, karena statusnya adalah hibah, diberikan ketika masih hidup, dan saat itu juga sudah terbagi. Namun kasusnya, jikalau ucapannya berkaitan dengan ketika saya sudah meninggal, maka jadinya menjadi wasiat. Maka ketika si ibunya sudah meninggal, beliaunya sudah meninggal, wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari disebutkan, la wasiyata li waris, tidak berlaku wasiat bagi ahli waris, namun tetap dibagi sesuai dengan bagian mawaris secara hitungan mawaris. Bagaimana cara penghitungannya? Mari kita lihat dan kita pelajari bersama-sama. Seperti yang kita bahas sebelumnya, si ibu tadi yang meninggal, beliau meninggal ini meninggalkan sepetak tanah, dan beliau memiliki 5 anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Wasiatnya tidak bisa dilaksanakan karena wasiatnya diberikan kepada ahli waris,
dan ahli waris tidak bisa menerima wasiat karena mereka akan menerima bagian warisan. Bagaimana? Berapakah bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing anak tersebut? Permasalahannya, kita kembali mengingat kaidah utama lidzakari mithlu hadzil unsayain. Di sini ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Setiap anak laki-laki, agar lebih mudah, kembali lagi kita gambarkan mereka memiliki 2 kepala. 2 kepala, 2 kepala, 1 kepala, 1 kepala. Maka di sini 2 kepala ada 3, berarti 6. Kemudian ditambah 2 kepala dari masing-masing anak perempuan, totalnya adalah 8 kepala. 2 untuk anak laki-laki pertama, 2 untuk anak laki-laki kedua, 2 untuk anak laki-laki ketiga, 1 untuk anak perempuan keempat, dan 1 untuk anak perempuan kelima. Nah, jikalau sudah, apakah perlu kita nominalkan menjadi uang? Begitu juga boleh. Perhitungan kita nominalkan, kita kurskan tanah tersebut menjadi 8 bagian, maka jikalau lebih mudahnya adalah jikalau tanah tersebut kita uangkan menjadi seharga 80 juta rupiah seperti yang sudah kita bagi tadi, maka 2 bagiannya adalah untuk anak laki-laki, berarti anak laki-laki pertama mendapatkan 20 juta, anak laki-laki kedua mendapatkan 20 juta, anak laki-laki ketiga mendapatkan 20 juta, anak perempuan keempat mendapatkan 10 juta, anak perempuan kelima mendapatkan 10 juta. Itu jikalau ingin dikurskan menjadi uang, dibagi rata menjadi uang. Namun jikalau di antara mereka tidak berkenan untuk dibagi, dinominalkan atau dijual, salah satu dari mereka ataupun mereka ada yang tidak ingin dijual tanah tersebut, maka caranya sebelum diuangkan adalah kita gambarkan misalnya tanah itu dengan 10 hektar ini. Kita gambarkan dengan lingkaran ataupun persegi sama saja, maka tanah tersebut dibagi menjadi 8 bagian. Dibagi menjadi 8 bagian. Setiap anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak laki-lakinya lagi mendapatkan 2 bagian dari tanah 8 yang sudah dibagi menjadi 8 petak tersebut. Kemudian setiap anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari setiap petak. Keseluruhan tanah tadi dibagi menjadi 8 petak, kemudian 2 petak untuk anak laki-laki, masing-masing anak laki-laki, 1 anak perempuan mendapatkan 1 petak. Seketika itu, jikalau dari anak-anaknya ada yang ingin menjual, maka dia hanya menjual bagiannya saja. Namun bagi anak-anak yang tidak ingin menjual bagiannya, maka silakan dia tempati dan dia manfaatkan tanah tersebut. Itulah tadi pembagian dan cara pembagian tanah. Boleh kita kurskan menjadi harga tanah, menjadi nominal uang, ataupun jumlah tanah tadi kita petakkan, kita bagi menjadi 8 bagian. Nah, yang terpenting adalah poin utamanya, setiap ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing. Namun, jikalau setelah dibagi, diberitahu, kita sampaikan, kita sudah mengetahui, ahli waris juga sudah mengetahui bagian masing-masing, namun ada salah satu dari antara anak-anak tersebut, entah itu anak nomor 1 paling besarnya, dalam istilah Jawa itu anak barepnya, anak laki-lakinya, ataupun salah satunya mengatakan, dia mengusulkan, bagaimana jikalau bagian tanah ini kita bagi sama rata? Karena jikalau sesuai dengan pembagian mawaris tidak sama rata. Karena adil menurut kacamata mawaris, lidzakari mithlu hadzil unsayain, 1 anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Maka salah satu dari mereka ada yang mengatakan kita bagi rata saja sesuai, jadi dibagi rata jikalau anak laki-laki mendapatkan 20, anak perempuan juga mendapatkan 20, maka jadi mendapatkan 2 petak. Kemudian si anak perempuan juga mendapatkan 2 petak. Maka bagaimana caranya? Ya dianggap
5 anak mendapatkan bagian yang sama-sama. Misalnya, jikalau 80 juta dibagi menjadi 5, maka anak laki-laki tidak lagi mengambil 20 juta, tetapi dia mengambil 16 juta. Karena 4 jutanya diberikan kepada anak perempuan dibagi rata. Tapi satu, itu harus sesuai dengan keridhaan dan izin dari seluruh ahli waris. Syarat kedua adalah yang terpenting masing-masing sudah menerima bagiannya, pembagian secara waris, kemudian mendapatkan izin dan ridho setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing. Adapun setelah itu mau dibagi rata, itu terserah maslahat dan keridhaan satu sama lainnya. Jadi solusinya adalah yang terpenting satu, masing-masing sudah mengetahui bagiannya. Adapun cara pembagiannya mau dibagi dengan sukarela ataupun dibagi dengan cara rata, itu tergantung dengan keridhaan dan apa yang diperbolehkan, izin dari masing-masing ahli waris. Adapun misalnya anak pertama yang tadinya dia mendapatkan 20 juta, kemudian berkurang menjadi 16 juta karena dia melihat adiknya yang wanita itu merasa kurang, maka dia berikan tidak hanya 4 juta tetapi 10 juta diberikan kepada adik perempuannya, maka itu tidak masalah. Yang terpenting poin utamanya adalah harus setiap masing-masing ahli waris mengetahui bagian yang mereka dapatkan dari pembagian warisannya. Setelah itu, setelah mereka mengetahui bagaimana, kita rapatkan, kita musyawarahkan kembali kalau tanah ini kita bagi rata saja. Jikalau semua ridho, maka boleh dilanjutkan dengan pembagian sesuai dengan keridhaan masing-masing. Namun jikalau ada salah satu yang tidak ridho, maka tidak boleh dibagi sesuai keridhaan keamauan yang lain-lain. Terpenting yang pertama adalah harus dibagi sesuai dengan warisan. Adapun yang ingin memberikan kepada adiknya yang kurang, merasa saudaranya yang kurang, silakan diberikan haknya sendiri, tidak mengambil hak saudara yang lain. Misalnya anak pertama ridho, haknya diberikan kepada adiknya yang keempat, silakan dia berikan. Namun jikalau anak kedua tidak ridho, maka tidak boleh memaksa anak kedua untuk diambil hartanya untuk diberikan kepada adik-adiknya. Jadi solusinya kembali lagi, tetap kita harus mengetahui jumlah pembagian masing-masing ahli waris. Setelah itu, setelah masing-masing ahli waris tahu bagian masing-masing sendirinya mendapatkan berapa, setelah itu adapun mau dibagi sama rata, mau diberikan keseluruhannya kepada adik-adiknya, maka itu sesuai terserah dengan keridhaan masing-masing ahli waris. Sedikit untuk closing penutupan video kali ini terjadi di sekitar daerah kami. Saat itu ada salah satu ahli waris, orang tuanya ayahnya meninggal, beliau meninggalkan banyak tanah, satu petak tanah yang agak luas, kemudian ada satu anak laki-laki, kemudian 2 anak perempuan. Satu yang harusnya setengahnya 50% dari tanah ini adalah untuk anak laki-laki, dan seperempat dari setengah yang dibagi 2, seperempat ini adalah untuk anak perempuan yang 2 ini, adik-adiknya ini. Setelah mengetahui satu anak mendapatkan setengah keseluruhan tanah, anak perempuan ini mendapatkan seperempat keseluruhan tanah. Setelah itu, tapi anak ini, anak laki-laki yang menjadi anak pertama, dia melihat adik-adiknya lebih membutuhkan. Sehingga anak laki-laki yang nomor 1 ini mengatakan, saya sudah tahu bagiannya, kita sudah tahu masing-masing bagian kita, punya saya setengah buat anak adik yang kedua, setengah lagi diberikan kepada adik yang ketiga. Dan dianya sendiri pun tidak mengambil apa-apa. Itu boleh, terserah. Yang penting setelah diketahui hasil pembagian sesuai dengan mawarisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kepada kita untuk senantiasa mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin dalam sehari-hari kita, melakukan dan mengamalkan sesuai dengan syariat Islam. Dan terakhir, kami selalu ajak teman-teman, saudara-saudara yang lainnya kembali belajar agama, mengikuti ilmu-ilmu kajian ilmu agama lewat video-video YouTube yang penuh, yang full, bukan hanya potongan-potongan saja,
ataupun lebih bagusnya kita ikut hadir di majelis-majelis taklim di pondok-pondok pesantren, kita ikut belajar kepada guru-guru yang terpercaya sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah demi kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqul lakum wallahu musta'an alaihi tuklan. Kita akan berjumpa insyaallah dalam video selanjutnya dalam kajian ilmu faraid dan pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk insyaallah. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.